Sebentar. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bisan yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, pada maghrib kali ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan berupa mengikuti salah satu kegiatan kita, yaitu kajian thalabul ilmi, yang semoga kita termasuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang alim atau muta'alliman, orang yang punya ilmu atau yang sedang dalam langkah mencari ilmu, yang mana dikategorikan sebagai kana fi sabilillah hatta yarji'ah, yaitu mereka-mereka yang mencari ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia berjalan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala fisabilillah, yaitu dalam keadaan meninggal, yaitu syahid. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masya Allah dengan hadirnya Rasulullah kita bisa merasakan nurul iman, cahaya tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita meneruskan tentang hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 pada pekan lalu sudah kita bahas terkait tentang sampai di lisan. Nah, maka nanti kita akan coba selesaikan terkait tentang nanti adhaful iman itu bagaimana. Itu dia. Baik. Kita lihat keterangan dulu dari Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, ini buku dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kita bacakan dulu. Kita bacakan hadisnya dulu, baru nanti kita melihat keterangan dari Syekh Utsaimin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Al-hadis ar-rabi' was-salasun. Syekh Utsaimin tidak memberikan judul, tapi langsung pada hadis yang ke-34. An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa lam yastati' fa bilisanihi fa lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika dhaful iman, rawahu Muslim. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin, man huwa ismu syaratin jazim. Maka dibilangnya man itu adalah isim syarat jazim. Wa ra'a fi'il syarat, sedangkan ra'a ini adalah fi'il syarat atau fi'il yang harus disyaratkan sesuatu. Wa jumlatu falyughayyirhu biyadihi jawab syarti, yaitu jawab dari syarat tersebut. Makanya kalau ada satu syarat maka ada jawab. Ada syarat ada jawab, ada syarat ada jawab. Kalau ada sesuatu yang mensyaratkan A, B, C, D, maka harus dipenuhi. Nah, maksudnya gitu. Di sini kan man, siapa saja. Artinya syaratnya. Man ro'a, barang siapa yang melihat fi'lu syarat, ro'a, terus falyughayyirhu, maka wajib baginya. Nah, itu maksud dari keterangan dari Syekh Utsaimin. Maka man ro'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat di antara kalian, maka pada pekan yang lalu disebutkan man ro'a di sini, ro'a bukan berarti cuma melihat dengan ain, dengan mata. Karena dinyatakan pada pekan yang lalu di keterangan kitab Al-Fatwa Al-Mubin Bisyaril Arba'in, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ro'a itu dibilang alima, mengetahui. Di sini juga sama keterangan dari Syekh Utsaimin, dibilangnya halil muradu min alima wa in lam yara bi'ainihi fashmalu man ra'a bi'ainihi wa man sami'a bi udhunihi wa man balaghahu khabarun biyaqinin wa ma asbah dzalika. Maka dinyatakan ra'a di sini tidak hanya melihat dengan mata, tapi pengetahuan yang sifatnya dia mendengar, dia mengetahui, ada kabar berita yang solid disebutkan. Au naqulu ar-ru'ya huna ru'yatul ain. Maka apakah pandangan dimaksudkan ro'a melihat ini adalah pandangan dengan mata atau bukan? Ini jawabannya dibilangnya al-jawabul awal yahtamilu alaihi wa in kana dhahirul hadisi anna ru'yatul aini, lakin madama al-lafdhu yahtamil ma'na ammu falyyahtamilu alaihi. Maka dinyatakan kalimat di sini bukan hanya untuk melihat dengan mata, tapi kalimat menyatakan di sini dengan ammu, lebih umum.
Jadi mencakup makna yang lebih umum dari melihat. Tapi maksudnya mengetahui. Mungkaron yaitu perkara mungkar. Nah, Syekh Utsaimin menerangkan, mungkaron dibilang huwa mana Allahu anhu wa rasuluhu. Apa-apa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala melarang terhadap sesuatu tersebut dan rasulnya. Jadi Allah dan rasulnya melarang perkara tersebut itu disebut dengan mungkar. Li'annahu yunkiru ala fa'ilihi ala fa'ili an yaf'alahu. Karena perkara tersebut mengingkari dari seorang yang melakukan itu, sesungguhnya dia telah mengingkari apa yang dilakukan. Jadi artinya akal kepala sehat dia itu sebenarnya menolak perkara tersebut. Falyughayyirhu ay yughayyir hadzal munkar biyadihi. Maka wajib untuk mengubah dengan tangannya. Nah, tangan kemarin sudah kita bahas. Tangan di sini maksudnya adalah fisik, bentuk panca indera yang bisa kita laksanakan dengan kekuatan kita atau dengan penguasaan di bawah amanah kita. Kayak presiden bisa mengubah kemungkaran dengan tanda tangannya. Ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, ada keputusan menteri, ada wali kota, edaran surat dan sebagainya. Itu juga bisa untuk mencegah atau untuk merubah perkara-perkara yang mungkar. Itu disebutnya seperti itu. Jadi tangan dalam arti tangan fisik, yang kedua tangan dalam arti sebagai kekuasaan atau apa-apa yang diamanahkan kepada dirinya. Misalkan, misalnya adalah man ra'a ma syahsin alatalah wilam yahillu isti'maluha abadan fayukassiruha. Seseorang melihat misalkan ada alat lahwin, yaitu alat untuk melalaikan akan agama Allah, alat-alat musik yang memang misalkan yang dia melalaikan pada Allah Subhanahu wa taala, maka la yahillu istimal yang tidak diperbolehkan menggunakannya, terus dibilangnya abadan selama-lamanya fayukassiruha, maka fayuksiruha atau memecahkannya, maka itu dipecahkan. Itu boleh juga seperti itu. Kalau lagi-lagi itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, dibilang waquluhu munkar wadihan, maka perkara mungkar ini harus nampak sekali, wadih, yattafiqu alaihil jami, di mana semua berittifaq, mereka bersepakat akan hal tersebut adalah mungkar. Awil munkar wal munkar alaih, al munkar wal munkar alaih, wa an takuna mukhalafatul munkari alaihi mubayyinatun ala qawli dha'if la wajha lahu. Amma idza kana min masail ijtihad fa innahu la yunkiruhu. Tapi kalau perkara-perkara yang dinyatakan perkara ijtihad yang masih samar-samar, belum jelas akan kemungkarannya, maka tentunya tidak langsung tanda kutip mengingkari hal tersebut. Tidak maksudnya. Fa lam yastati ay fa in lam yastati an yunkara bi yadihi fa bi lisanihi. Kalau tidak bisa tangannya mengubah perkara-perkara buruk tadi, perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fa bi lisanihi, maka wajib dengan lisannya. Dibilangnya fal yunkirahu bilisani wa yakunu dzalika litawbih waz-zajri wa ma asbah dzalika walakin la budda min isti'malil hikmah. Maka kalau mengucapkan juga dengan kata-kata yang baik. Maka sebenarnya sama redaksinya atau konten yang diberikan oleh Syekh Utsaimin dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sama. Maksudnya apa? Kalau kita ingin memberikan islah dengan mulut atau dengan lisan, maka dengan kata-kata yang baik, bukan dengan kata-kata yang buruk. Misalkan kita melihat orang yang di bawah kita, terus misalkan kita perintahkan untuk sholat berjamaah, tapi ternyata ditunda-tunda, maka hal tersebut harus kita cela dengan celaan yang tanda kutip menaikkan girohnya, bukan malah merendahkan dirinya. Kok ada loh seorang hamba disuruh sholat jamaah tidak mau? Itu kan artinya menghinakan bukan kepada orangnya, tapi menghinakan perbuatan hamba yang dia tidak mau dipanggil oleh Tuhannya. Kurang ajar ada hamba yang dipanggil nggak datang. Nah, itu yang benar-benar kurang ajar. Kenapa? Maksudnya menghinakan perbuatannya bukan orangnya. Walakin labudda min isti'malil hikmah, tapi dengan cara menggunakan hikmah. Kama sayati fi fawaidin insyaallah wa qala bilisanihi. Hal nuqisul kitabah halal qaul. Apakah kita memberikan kias kitabah dengan qaul, tulisan dengan perkataan? Maka jawabannya betul, ya.
Falighayyir munkar bil lisan, maksudnya kita menulis dengan tulisan kita itu termasuk lisan juga. Kenapa? Dengan bahasa-bahasa lisan. Yughayyir bil kitabah bi an yaktuba fi as-suhuf an yu'allifa kitaban yubayyin munkar. Masanya kalau kita melihat fenomena-fenomena yang buruk, terus kita menulis untuk mengingkari perkara tersebut dengan tulisan-tulisan yang baik, tulisan-tulisan yang menjurus kepada hal tersebut. Maka terus ketika sudah tidak bisa, maka bagaimana? Fa'in lam yastati' fa biqalbihi. Maka yang paling akhir, kalau tidak bisa untuk mengingkari dengan tanda kutip, yaitu mengubah dengan tangan, mengubah dengan lisan, lisan yang disebutkan di sini dengan lisan kita berupa perkataan atau dengan kitabah tulisan itu, maka dengan apa? Fa biqalbihi, maka wajib dia mengingkari, mengubahnya dengan hatinya. Ai fal yungkir biqalbihi, hendaknya dia mengingkari perkara tersebut, wajib dalam hatinya mengingkari perkara itu adalah perkara buruk di dalam hatinya. Misalkan ya, ada orang, ada di antara kita, misalkan meninggalkan sholat, maka wajib kita untuk membenci, wajib hati ini untuk selalu dalam posisi apa? Membenci perbuatan meninggalkan sholat. Tapi tidak membenci langsung orangnya. Ini memang berat. Jadi hati ini mengingkari perkara tersebut tapi tidak langsung kepada orangnya. Nah, perbuatannya tersebut. Karena orang nanti bisa dalam keadaan dia bertobat atau nanti dia bisa berubah. Makanya hati ini selalu mengingkari perkara tersebut. Ayyakrahu, maka dia membenci perkara tersebut. Wa yubghiduhu, dan juga dia marah akan perkara tersebut. Wa yatamanna annam yakun, dan hati ini berangan-angan agar perbuatan tersebut tidak terjadi. Maka dengan cara apa? Maka bisa dengan cara ad-du'a, mendoakan orang-orang yang dalam keadaan lalai tersebut. Misalkan ada orang meninggalkan sholat jamaah, sudah kita kasih tahu, sudah kita beritahu, tapi meninggalkan, maka hati ini wajib untuk membenci perkara tersebut. Jangan malah kita tidak membenci. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah yang tidak benar bagi kita orang dewasa. Itu yang kita harapkan. Jadi hati membenci perkara yang buruk tersebut. Misalkan ada orang yang berzina, maka wajib kita membenci perbuatan zina itu adalah perbuatan yang haram. Tetap dalam hati ini haram. Ada orang yang mencuri, tetap kita dalam hati ini mengimani atau mengingkari perkara tersebut, bahwasanya mencuri itu perkara haram. Dan kita semoga tidak terjadi, artinya apa? Mendoakan agar misalkan pelaku atau keadaan ini bisa berubah. Wadzalika ayal ingkaru bil qalbi, sesungguhnya ingkar dengan qalb, dengan hati itu al-aful iman, yaitu perkara yang paling dhaif, perkara yang paling lemah iman kita. Kenapa? Karena kita sudah tidak bisa, tanda kutip, yaitu mengubah dengan kekuatan kita, mengubah dengan kekuasaan kita, tidak bisa mengubah atau menyuarakan aspirasi kekuatan kita dengan lisan atau dengan tulisan, dan tidak bisa mengaspirasikan lagi dengan bentuk ekspresi yang lain kecuali hanya dalam hati. Ya kayak misalkan kita melihat orang-orang anak pang, misalkan rambut dicat, ditato, genjreng-genjreng di samping jalan, suka gangguin orang. Karena kita tidak mampu lagi, bagaimana? Maka tetap hati ini mengingkari perkara itu perkara buruk. Kayak kita membenci perkara itu, bahwasanya perkara itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang akan agama Islam ini. Terus akhirnya bagaimana? Maka kita doakan lagi, semoga remaja-remaja, semoga masyarakat-masyarakat ketika diajak terus selalu untuk bisa ikut, bisa taat dengan agama ini. Ya, memang seperti itu, normalnya seperti itu. Nah, adzaful iman ay adzafu maratibil iman, maka dia termasuk kategori paling lemah dari tertibnya atau urutan-urutan dari iman. Fi hadzal babi anna fi taghyil munkar, yaitu di posisi mengubah perkara-perkara munkar. Nah, coba kita lihat keterangan dari Al-Fathul Mubin Bisyaril Arba'in karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, kita lihat di posisi yang langsung terkait tentang fabilisanihi. Bimbingan ini kemarin sudah kita sebutkan al-murtaja naf'u, yang mana diharapkan kemanfaatannya sudah kita bahas. Kita pengen yang fabiqalbihi. Fabiqalbihi artinya dengan qalbnya, dengan hatinya. Coba kita lihat dari keterangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini dia.
Fa in lam yastati' al-inkaru bilisani, kalau orang tidak bisa mengingkari dengan lisannya, fa biqalbihi, maka dengan qalbnya, yaitu dengan hatinya. Fa yunkiru bi an yakrah dzalika bih, maka dia mengingkari dengan cara membenci perkara tersebut, perkara yang mungkar tadi, perkara yang memang dilarang dalam Islam. Wa ya'zimu atau wa ya'zumu annahu law qadara alaihi liqaulin aw fi'lin azalahu. Maka dia selalu punya azam, punya niatan, punya kekuatan dalam hati. Kalaulah saya punya kekuatan untuk mengubahnya dengan cara lisan atau dengan cara perbuatan, maka azalahu, maka dia bisa untuk menghilangkannya. Maksudnya hati ini selalu dalam keadaan kita mengingkari perkara tersebut. Kalau kita bisa mengingkarinya, maka jelas dia akan berubah. Itu yang dimaksudkan di sini. Yang dimasukkan dari sini. Li'annahu yajibu karahatul ma'siyah. Maka wajib di antara kita semua orang-orang yang beriman, yaitu benci akan perkara-perkara maksiat. Karena perkara mungkar itu adalah perkara yang haram. Kalau ada orang membicarakan orang lain di belakang, atau bahasa kita adalah gosip, gosip ya, atau kita sebut dengan apa ya, zikruka akhoka bima yakrah, ghibah, maka kita wajib membenci perkara ghibah tersebut. Tapi sulit sekali kalau kita tanda kutip tidak membenci orangnya. Tapi ini menjadi satu keterangan bahwasanya apa, orang itu kita doakan semoga nanti Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya dapat hidayah. Faridho biha syarikun li fa'ilihi. Maka tidak boleh kita ridho akan perkara-perkara maksiat. Maka kalau kita ridho syarikun li fa'ilihi, maka kita menjadi rekanan, temenan dari orang yang melakukan. Kita tahu ada perkara kemungkaran di antara kita, kok kita malah ridho? Makanya jangan sampai seperti itu. Misalkan contoh kita di antara keluarga yang paling simpel. Kalau ada orang tua, kalau ada orang dewasa melihat anak-anaknya misalkan apa namanya, diperintahkan sesuatu untuk misalkan puasa tapi malah mengingkari, tidak mau, tapi terus dibiarkan, maka termasuk syarikun li fa'ilihi. Dia menjadi temannya yang melakukan kemaksiatan tersebut. Maka jangan sampai. Nah, ini kadang-kadang kita yang jadi orang tua tuh lemah sekali. Misalkan ya, membangun anak kita subuh, tidak bisa, itu juga termasuk kategori meridhoi hal tersebut. Padahal itu harusnya kita laksanakan agar apa? Agar anak kita terbiasa untuk dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita tegakkan. Fa in kana ridahu biha listihlaliha. Kalau ada orang ridho akan perkara-perkara maksiat, listihlaliha, dan dia menganggap akan kehalalannya, menganggap akan kebolehannya, maka kafara, maka dia kafir. Artinya apa? Dia menghalalkan atau membiarkan perkara-perkara yang buruk. In ujmi alaihi wa umilat minad din bid-darurah oleh ghalabatil hawa wa syahwa. Atau misalkan disebut di sini ujmi alaiha wa ulimat minad li ghalabatil hawa wa syahwa, karena dia kalah dengan hawa nafsu dan juga syahwatnya. Maka fasaqah walam yakfur. Tapi kalau misalkan dia bukan menghalalkan perkara mungkar, tapi dia kalah dari hawa nafsunya, maka dibilangnya bukan dalam kategori kafir, tapi dalam kategori adalah fasaqah. Atau dibilang fiskun, yaitu fasik dia. Dan belum sampai kategori kafir. Wa hadza wajibun ainan ala kulli ahadin. Maka ini perkara wajib bagi setiap orang. Kalau sudah tidak bisa mengubah dengan tangan, tidak bisa mengubah dengan lisan, maka mengubah dengan hati. Liqudrati kulli ahadin alaihi bi khilafil ladaini qablahu. Maka kalau bisa ya dengan tangan dan dengan lisan, gitu loh. Kalau ada misalkan kita sebagai orang tua, kita sebagai kakek misalkan, lihat fenomena yang tidak baik di keluarga kita, kita ubah karena kita punya kuasa di situ. Ini maksudnya gitu. Fa'alima minal hadis. Tapi kalau misalnya kita di masyarakat bagaimana? Maka tentunya dengan tata cara masyarakat kita. Jangan tahu-tahu misalkan ketemu sama perempuan yang belum memakai hijab misalkan.
Mbak, api neraka tuh panas, Mbak. Ntar masuk neraka. Ya enggak kayak gitu cara ngomongnya, dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Misalkan fa'alima minal hadisi wa ma qarrat fihi annahu yajibu taghyirul munkar bikulli tariqin amkan. Maka disebutkan dalam hadis di sini mengubah kemungkaran, mengubah perkara-perkara haram, maka dengan cara berbagai macam yang memungkinkan. Fala yakfi al-wa'dhu liman amkana izalatihi biyadihi. Maka kadang-kadang tidak cukup juga dengan nasihat, tapi ya dengan tangannya, dengan kekuasaan dia. Wala karahatal qalbi wala karahatal qalbi liman qadara 'ala nahyi bil lisan. Maka tidak dengan hati kalau lisan ini bisa. Makanya artinya apa? Tertibnya atau urutannya itu gini. Dengan tangan kita dulu, dengan lisan atau tulisan, setelah itu dengan hati. Maka jangan kebalik. Kadang-kadang kita ini kebalik. Kadang-kadang kebalik apa? Ya udahlah, enggak apa-apa bawahan kita, enggak apa-apa anak kita. Loh, itu enggak betul. Maka harus kita bisa mengubahnya dengan tangan kita. Wa yurfiqu fi taghyiri biman yakhafu syarruhu bil jahil. Fa in dzalika fa in dzalika idda'a ila husuli al-maqsud wa man samma sunnah an yakuna mutawalliyun dzalika min ahli as-sarah wal fadl. Wa qad qala asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ta'ala anhu man wa'ida akahu sirran faqad nasahu wa zanahu wa man wa'idahu alaniyatan faqad fadahu sya'nahu. Ini disebutnya gini, Imam Syafi'i suatu ketika pernah berkata, barang siapa dia menasihati saudaranya dengan sembunyi-sembunyi, faqad nasahu wa zanahu, maka dia sungguhnya telah menasihatinya dan tanda kutip dia memberikan dia kehormatannya. Waman wa'idahu, dan siapa yang menasihati saudaranya itu alaniatan, dengan cara jahar, dengan cara terang-terangan atau di depan halayak umum, faqad fadaha sya'na wa sya'nahu, maka dia setelah tanda kutip menghinakan dan juga sya'nahu, yaitu dengan tanda kutip yaitu menghinakannya. Maka hendaknya apa? Kalau menasihati ya face to face, ketemu gitu. Enggak malah di depan umum tahu-tahu dijatuhkan, maka enggak boleh. Itu enggak boleh. Maka tentunya tidak boleh seperti itu. Itu yang bisa kita terangkan. Sedikit kembali kepada Syekh Utsaimin. Ini saya kira oke, ini sudah ya. Di sini semuanya ya, di sini kan ini sebutkan ya. Kita sebutkan cepat saja. Min fawaidih hadal hadis, dan beberapa faedah-faedah atau apa yang bisa kita ambil kemanfaatan dari hadis ini, atau tanda kutip adalah hikmah-hikmah dari hadis ini apa? An Nabi sallallahu alaihi wasallam walla jami'al ummah idza ra'at munkaran an tughayyirahu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penguasaan atau satu delegasi kepada kita, kepada umatnya, ketika melihat hal mungkar itu, maka dia untuk mengubahnya. Wala yahtaju an naqul, maka tidak bisa kita bilang labud an yakuna indahu wadhifah. Tidak cuma orang yang punya kewajiban itu. Kadang-kadang alah itu urusan pemerintah, urusan RTW. Enggak. Tapi siapa saja. Fa idza qala lahu ahadun, kalau ada orang yang bilang manil ladzi amruka awwalaka. Siapa yang atasan kamu, atau yang menjadikan, atau ya benar Pak, atasan kamu gitu. Maka enggak boleh bilang kayak gitu, tapi apa? Faltaqul lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum. Siapa saja yang melihat. Jadi tidak tanda kutip ada kemungkaran kok malah nanti ada yang berwajib untuk menangani itu. Enggak kayak gitu. Maka kita wajib untuk tanda kutip memberikan tadi, tapi dengan batas-batas hukum yang ada di antara kita. Saya gitu. Itu yang harus kita ketahui. Annahu la yajuzu inkarul munkar hatta yatakan al-munkar. وذلك من وجهين. الوجه الأول أن يتيقن أنه منكرا، والوجه الثاني أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكرا في حد ذاته لكنه ليس منكرا بالنسبة للفاعل.
Ini kita bilang lah, saya kemungkaran itu harus yakin betul. Kalau misalkan kita belum yakin akan kemungkaran tersebut, ya tanda kutip tidak bisa kita untuk langsung menyatakan itu perkara mungkar. Ya, di sini bilang ada dua aspek, yaitu yakin sesungguhnya itu perkara mungkar. Yang kedua adalah yakin sesungguhnya mungkar itu fil haqqil fa'il, dari hak dari seorang pelaku. Maka itu kita harus tanda kutip melihat kemungkaran tersebut. Kayak contoh misal dzalika al-aklu wasyarbu fi Ramadan. Kalau ada orang yang makan dan minum di ketika Ramadan, wal aslu anhu mungkar, maka asal ini menjadi mungkar asalnya. Lakin qad la yakunu mungkaran fi haqqi rajulin, tapi suatu ketika tidak menjadi perkara mungkar kalau menjadi haknya seorang laki-laki bi'ainihi, ka'an lam yakun maridan, kalau ka'an ka'iyakuna maridan, kalau dia sakit, ya enggak mungkar dong kalau sakit. Atau ada wanita haid dia makan, ya enggak apa-apa. Anyakuna musafir yahillu lahu futur, maka tanda kutip ya bagi orang tidak menjadi mungkar lagi. Kenapa? Karena dia dalam safar dan sebagainya. Itu kurang lebihnya keterangan kita pada sore hari ini atau maghrib kali ini. Saya kira cukup. Intinya pada keterangan ini kita ada tertibnya, ada tata caranya, dari dengan lisan, dari dengan tangan kita, terus dari lisan kita, yang terakhir dengan hati kita. Kurang lebih seperti itu. Kita buka tanya jawab ke Bapak. Ini masih ada 18.54 ya. Nanti kita biar lebih ada 1-2 tanya jawab ke Bapak. Kita berikan waktu ke Bapak, silahkan untuk tanya jawab atau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilemparkan oleh Bapak sekalian. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sedikit berkait dengan pertanyaan yang kemarin. Jadi kan ada suatu ketentuan, kedzoliman tidak boleh dibalas dengan kedzoliman. Nah, ini salah satu hal kecil yang mungkin sering terjadi. Kalau biasanya terkait dengan kejahatan. Kalau kita tegur secara langsung, itu pada umumnya yang pelaku kejahatan ini pada umumnya lebih kuat, lebih mempunyai massa ataupun lebih mempunyai ya lebih kuat dibandingkan kita. Misalnya pencurian emas, misalnya di daerah-daerah di tambang liar. Nah itu kan kalau kita tegur, dia akan bertindak yang bisa mencelakakan kita, dan kemarin sudah dibahas. Tetapi kalau kita laporkan, itu kan kadang-kadang juga ya membuat kasihan dia, karena akibatnya itu ya bisa menjadi akhirnya mendapatkan hukuman yang besar. Atau misalnya hal kecil, misalnya kadang-kadang ada tukang gojek, ya dia berbuat tidak baik, tapi kita kan tegur, kemudian kita memberikan penilaian. Kan ada aplikasi penilaian, kita beli penilaian jelek. Nah itu akibatnya kan menjadi dia kehilangan pekerjaan. Apakah itu bagaimana ini Ustadz membuat keseimbangan ini? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Pak Sobat atas pertanyaannya, bagus sekali. Barakallahu fiikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada kurang lebih 2 pertanyaan ya. Pertama adalah sebenarnya juga sudah tadi kita sebutkan, atau pada pekan yang lalu sudah kita sebutkan, kalau kita tidak mampu dengan tangan kita, maka dengan lisan. Nah, dengan tangan itu maksudnya gini, kalau kita nanti malah tertimpa doror atau perkara buruk di antara kita. Misalkan nanti malah kita yang diserang balik atau nanti itu, maka tidak dengan tangan atau tidak dengan fisik. Tapi kalau misalnya kita punya kekuasaan, maka bisa dengan kekuasaan amanah yang kita dapatkan. Nah, bagaimana caranya? Pertama memang ada marotipnya, ada tertibnya. Kalau misalkan kita di negara hukum, maka tentunya kita menggunakan hukum positif tersebut. Misalkan kalau kita melihat perkara-perkara, misalkan ada pertambangan liar atau pembalakan hutan atau yang lain-lain lah, atau pemburuan hewan-hewan yang dilindungi, maka bagaimana tata caranya? Kalau ada bukti, kalau ada beberapa keterangan, ya bisa kita tempuh dengan aspek hukum. Artinya ada negara ini diatur dengan positif, dengan ahadnya, maka kita melakukan hal tersebut. Nah, itu sudah dinyatakan itu termasuk kategori mengubah kemungkaran.
dengan cara yang memang sudah diatur dengan undang-undang. Itu juga termasuk kategori dengan kekuasaannya atau dengan tangannya. Kalau dia masih mampu datang ke peradilan, datang ini, itu juga termasuk kategori. Nah, kalau misalkan sudah tidak bisa, ya dengan lisan. Nah, kayak misalkan kalau orang lebih kuat dan daripada kita, ya bagaimana? Maka dengan misalkan kalau komedian hari ini kan memberikan sindiran-sindiran yang satir, sindiran-sindiran yang sifatnya tidak langsung tapi satir. Ya, menyindir misalkan satu dua misalkan terkait tentang proses hukum yang memang tidak wajar misalkan. Ya bisa dengan sindiran-sindiran seperti itu juga termasuk kategori mengubah sesuatu agar menjadi kepada yang baik. Maka di kategori yang lisan. Jadi sudah pada level yang kedua. Nah, kayak misalkan kita melihat kondisi-kondisi, makanya tadi disebutkan Syekh Utsaimin, misalkan kita menulis satu kitab, satu buku. Buku yang menerangkan akan keterangan misalkan ini perkara buruk ya, agar nanti anak kita terhindar dari perkara tersebut. Kayak pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dan sebagainya. Ada orang yang bisa berdebat, ada yang orang tidak bisa berdebat di depan umum. Makanya dengan tulisan itu untuk mempermudah, untuk memberitahu bahwasanya itu perkara mungkar. Nah, terus tadi yang kedua, bagaimana cara menjaga keseimbangan? Dikhawatirkan misalkan kayak aplikasi online yang misalkan Gojek online, ojek online atau yang lain, yang ternyata misalkan dia tidak memenuhi servis kita dengan cara yang baik, itu perkara yang buruk misalkan. Atau misalkan aplikasi dia pengennya ordernya ini, atau ordernya dibedakan dan sebagainya. Maka bagaimana cara kita kalau kita bisa dengan tanda kutip lisan ya sebutkan, Mang, harus gini Mang, jangan gitu. Ini mencari nafkah yang halal, nanti dibawa ke rumah. Kalau kita mampu melakukan itu. Tapi kalau tidak mampu misalkan, ya kita memberikan rating yang tidak baik agar itu menjadi pelajaran. Itu sah-sah saja sebagai kita pelanggan. Tapi kalau misalnya kita melihat ada apa efek buruk nanti dia tidak bisa order lagi, bagaimana? Nah, itu nanti keputusannya adalah melihat kemaslahatan di belakang itu. Misalkan ya kita lapor kepada operator, misalkan ada tindakan yang tidak baik seperti ini. Itu normal-normal saja. Karena kalau kita tidak memberitahu seperti itu bisa jadi akan berlanjut, dianggapnya biasa saja. Itu yang mungkin harus kita consider. Kita tidak bicara gini, nanti keluarganya nggak dapat nafkah, tapi orang lain dicidrai, itu juga tidak bisa, tidak benar juga. Artinya kita membiarkan suatu kemungkaran untuk dia melakukan kemungkaran yang lain, itu tidak bisa. Biarpun ada aspek kita khawatir nanti keluarganya bagaimana, itu artinya apa? Itu memang sudah menjadi sunnatullah, yaitu apa? Di mana kalau orang berlaku buruk maka Allah akan menghukumnya. Menghukum di situ dengan bentuk macam-macam, keluarganya susah dapat rezeki, nafkahnya susah. Nah, itu bentuk kategorinya. Sama ketika misalkan kita lah mencari nafkah yang tidak misalkan perkara-perkara yang syubhat atau yang belum jelas itu, ya nanti akan ada efek konsekuensi, baik sifatnya secara langsung ke kita atau keluarga kita. Itu memang hal-hal yang normal. Jadi artinya memang menjadi sunatullah ya. Kayak misalkan orang nikah punya istri 3, tidak mungkin punya istri 3 nggak diomeli istrinya. Ya normal diomeli karena fitrahnya istri ya diomeli. Ya normal aja. Jadi suami ya nyantai aja, dengerin aja, nggak usah terlalu dipikir gitu. Jadi itu sunatullah. Jadi artinya biar itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran, dan kita doakan juga semoga misalkan tadi kalau di ojek ya semoga Allah SWT bukakan hatinya Mang Ojek ini dan dibukakan rezekinya dan tidak melakukan hal yang mungkar ya, misalkan ada kecurangan yang dilakukan dan sebagainya, itu biar tidak terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seperti itu Pak Shoaib. Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Mungkin bisa ditambah ke Pak Irawan, bisa Pak Bambang, bisa untuk menambahkan. Ada Ustadz Dedek di sini, ada Pak Rustam terkait tentang mengubah kemungkaran. Pak Dede mau bicara sesuatu itu di on kan mikrofonnya. Yang paling kiri. Nah, yang paling kiri di cus gitu kalau mau disampaikan sesuatu. Nah, kalau tidak ada mungkin gini, satu bahasan lagi atau sub kecil sekali, habis itu nanti kita selesai. Jadi gini, Pak, sekarang kita melihat misalkan ada fenomena hari ini. Apakah demo yang misalkan kita dapati hari ini termasuk kategori mengubah kemungkaran atau tidak? Nah, itu menjadi pertanyaan atau menjadi satu statement yang tidak bisa dijustifikasi. Makanya disebut tadi gini,
kemungkaran tadi disebutkan di situ, maka dibilang an yatayaqqana, maka dia wajib untuk yakin akan kemungkaran tersebut. Kalau belum diyakini betul, maka nanti dibilangnya tanda kutip ya orang akan menganggap hal yang beda. Itu normal. Artinya gini, kalau belum ada bayinah, belum ada bukti-bukti yang nyata, maka hendaknya kita tidak langsung memvonis itu. Ya, makanya kadang-kadang kita tidak tahu kalau dasar politik kan blur ya. Tapi kalau misalkan dari aspek misalkan ya kasus yang kejadian dulu satu mantan gubernur di Jakarta bilang bahwasanya dibohongi dengan Al-Quran. Nah, kalimat itu sudah menjadi perkara yang jelas, maka tergeraklah hati kaum muslimin untuk mengubah itu. Itu normal. Tapi kalau misalkan ada isu-isu terkait pemerintahan dan sebagainya yang misalkan belum clear, misalkan pemerintah melakukan korupsi, ya korupsi bagaimana pembuktiannya, misalkan apa kasus yang disebutkan. Ya, tidak bisa langsung bilang pokoknya pemerintah ini korupsi. Ya, itu bukan bicara mungkar dan perkara hak ya, batil, tapi itu nanti tendensius jadinya. Jadi itu normal-normal saja. Kalau misalkan hari ini ada misalkan rekan-rekan ada yang melihat ada pemelencengan dari aspek misalkan haluan HIP ya, haluan ideologi Pancasila dan sebagainya. Itu ada orang yang misalkan datang untuk menyuarakan suaranya, itu normal-normal saja. Nah, artinya tapi masih ada yang menganggap ya belum mungkar secara jelas. Maka ini yang mungkin menjadi polemik di antara cara pandang orang-orang atau ulama-ulama kita. Itu normal, jadi tidak harus saling berpecah di situ. Intinya kalau ada orang yang menempuh di perkara tersebut, ya memang dia punya bayinah, punya keterangan yang nampak, maka dia mengubah. Tapi kalau yang dia tidak mengetahuinya, yang tidak mengetahui, jangan cuma tanda kutip kabar-kabar yang kita belum jelas, maka tidak bisa menyatakan tanda kutip langsung mengitu ya. Ini yang mungkin perlu dikoordinir agar informasi itu menjadi jelas bayinah. Ini yang tentunya perkara mungkar-mungkar yang memang dalam kategori mungkar yatayakkan atau mungkar yang benar-benar diyakini kemungkarannya. Jadi kita tidak harus berdebat di posisi tanda kutip apakah ini wajib mutlak secara mungkar atau enggak. Karena memang ranahnya adalah ranah yang belum tanda kutip secara detail akan bayinah tersebut, maka tanda kutip ada yang berpandangan itu mungkar secara mutlak, nanti ada yang lain bicara belum kategori mungkar secara mutlak. Itu pandangannya akan berbeda. Kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Kalau tidak ada lagi, mungkin ini sudah masuk ke Isya ya Pak? Atau bentar lagi nih Isya? Sebentar lagi. Bentar lagi ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Tanya, maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di dalam Al-Quran, hadis, dan dalam kajian-kajian itu kan sering disebut kafir ya. Apakah itu disebut pengingkaran atau tidak apabila pemerintah itu mengubahnya menjadi non-muslim? Sekarang ini sedang ramai dan itu sedang kelihatannya nanti ada keputusan Menteri Agama yang sekarang sedang digodok, itu yang tahun 53 dan 54 tahun 2019 itu ya, sedang ramai itu kan. Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata kafir diubah menjadi non muslim atau gimana Pak? Saya kurang jelas di posisi itu. Betul. Bisa Pak. Oke, baik. Ya, ini sudah hadan ya. Kita jawab sebentar, habis itu kita selesai. Jadi intinya gini, tidak bisa kita kalau secara makna konteks dalam Al-Quran kafir itu ada makna dua. Kafir yang dia keluar dari agama Islam
dia murtad, mengingkari iman kepada Allah. Yang kedua, kafir di sini mengkufuri akan nikmat-nikmat Allah. Yang disebutkan dalam beberapa ayat, contoh, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya nikmat itu ketika engkau bersyukur maka nikmat itu kutambah, tapi ketika engkau mengingkari nikmat itu, ingkar di sini kufur ya, kufur mengingkari, maka adzabi lasyadid, adabnya sangat pedih. Sedangkan di akhir terkait tentang kalimat kafir dengan non muslim dalam aspek tanda kutip bermasyarakatan, nah itu menjadi polemik. Polemik ini kita kalau sebagai orang Islam itu akan menimbulkan perpecahan. Di antaranya apa? Yaitu kalimat ke apa namanya? Kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Qur'an kafir nanti diterjemahkan non muslim. Itu tidak betul juga. Artinya ya kafir adalah jadi yakfur itu kalau dalam terjemahannya. Karena ini polemik dalam politik ya tidak bisa kita tanggapi dengan sangat singkat. Tapi kalau kita lihat pandangnya tentunya kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira cukup untuk kajian kita pada maghrib kali ini. Terima kasih. Ada Pak Soeb, ada Pak Erawan, ada Pak Rustam, ada Pak Bambang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua, sehatkan keluarga kita, kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dalam mati dalam keadaan syahid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tutup subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.